Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 165. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode sore ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Dimana di sini Radit ditolong oleh Kinanti, lalu di sini Kinanti masih sangat benci kepada Radit yang telah menyuruh seseorang untuk meneror dirinya. Akan tetapi di sini Radit menjelaskan kepada Kinanti kalau ia menyuruh orang tersebut bukan untuk meneror Kinanti, melainkan untuk melindungi Kinanti. Kata Radit, kalau orang itu akan mencelakai Kinanti, tentunya sudah dari kemarin Kinanti ini dicelakai oleh lelaki tersebut. Akan tetapi orang itu disuruh oleh Tuan Muda Radit ini untuk melindungi Kinanti. Nah guys, kemudian Radit bersama dengan Kinanti ini bertemu dengan Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang sangat mengkhawatirkan Kinanti ini lalu berterima kasih kepada Radit karena sudah menolong Kinanti. Akhirnya Tuan Muda Abimana ini pun sangat kesal sekali, seharusnya dirinya lah yang menyelamatkan Kinanti, bukannya Radit. Nah guys, di scene berikutnya rupanya ketika di dalam perjalanan Kinanti ini bertemu dengan Tante Marisa yang saat itu tengah ketakutan diikuti seseorang yang memakai topeng. Lalu ketika Kinanti bertemu dengan Tante Marisa yang ketakutan ini pun mengajak Tante Marisa ini untuk pulang ke rumah Tuan Muda Abimana. Lalu sesampainya di rumah Tuan Muda Abimana, Tante Marisa ini menceritakan kepada Kinanti kalau ia ketakutan karena ada seorang yang bertopeng mengikuti dirinya. Nah guys, di scene berikutnya tibalah saatnya Kinanti ini mengajak Tuan Muda Abimana ini untuk memeriksakan kandungannya ke dokter. Dan sesampainya di dokter, akhirnya Kinanti pun diperiksa oleh dokter tersebut. Untungnya di sini kandungan Kinanti baik-baik saja. Akan tetapi setelah dokter itu menjelaskan kalau mereka akan melakukan yang namanya untuk melihat jenis kelaminnya kandungan Kinanti, ditolak oleh Tuan Muda Abimana dengan Kinanti karena mereka ingin mendapatkan kejutan dan tidak mau mengetahui terlebih dahulu apa jenis kelamin kandungannya Kinanti. Sementara itu David tiba-tiba saja diserang oleh seseorang dari belakang sehingga David pun terjatuh tersungkur nih guys. Ketika itu untunglah David ini dapat diselamatkan dan pulang ke rumah Tuan Muda Abimana, dimana saat itu Tuan Muda Abimana ini sangat marah kepada David. Ia pun mengatakan kepada David, apakah kamu masih berhubungan dengan Amanda? Kata Tuan Muda Abimana, jika kamu masih berhubungan dengan Amanda maka hal inilah yang akan terjadi kepada kamu, kata Tuan Muda Abimana yang sangat membenci Amanda tersebut. Sementara itu Renda terlihat tangannya terluka dan diobati oleh Amanda. Sepertinya yang telah menyerang David ini adalah Rendra nih guys, karena tangan Renda terlihat terluka dan dirawat oleh Amanda saat ini. Sementara itu Reno juga yang sedang bersama Ana ini, tiba-tiba saja kekasihnya itu melihat Reno sedang bersama Ana. Akan tetapi ketika kekasihnya itu akan mendekat, Reno buru-buru memeluk Ana dan mengajak Ana itu pergi agar tidak ketahuan. Akan tetapi kekasih barunya Reno ini sudah mengetahuinya dan ia pun sangat dendam kepada Reno. Di dalam hatinya ia berkata kalau ia ingin membuat hubungan Reno dengan Ana ini bercerai karena ia sudah sakit hati kepada Reno yang berani-beraninya sudah mempermainkan hatinya nih guys. Waduh, gawat nih si Reno ya. Dan di scene berikutnya ketika Oma bersama dengan Tuan Muda Abimana yang Marta dan juga Kinanti ini dan juga Bijumi sedang mengobrol di ruang tamu. Lalu Bijumi ini mengatakan kalau ia menebak anak dari Tuan Muda Abimana nanti tentunya berjenis kelamin laki-laki nih guys. Terlihat kalau Kinanti ini sangat senang sekali mendengar celetukan dari Bijumi yang mengatakan kalau jenis kelamin anaknya nanti laki-laki. Begitu juga dengan Eyang Marta, ia sangat senang sekali tentunya jika anaknya nanti laki-laki maka akan menjadi waris
harta keluarga Sudirja. Nah guys, rupanya ketika mereka sedang mengobrol ini didengar oleh Anita yang saat itu tiba-tiba saja datang ke ruang tamu tersebut. Tentunya di sini Anita sangat jengkel sekali nih guys. Ia kebakaran jenggot mendengar anak tuan muda Abimana ini nantinya laki-laki. Padahal ia sangat menginginkan jika nanti yang menjadi pewaris harta keluarga Sudirja itu adalah anaknya si Reno nih guys. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa nih guys, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari pemirsa sekalian supaya sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan sinetronnya dapat diperpanjang lagi supaya kita dapat menikmatinya bersama-sama di Antv kesayangan kita. Nah guys, Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.